Bun, gimana ada bunyi, Bun? Bunyi dah. Semuanya semoga terhibur lagu ini asik banget. Kita tepuk tangannya. Yang abang boleh ikutan. Sudah puaskah dengan keadaanmu? Apakah mimpimu telah kau raih? Jangan pernah berhenti berpikir dan berjiwa besar. Semua rahasia sama aku besar. Buat teman-teman yang sudah masuk, kita tunggu 5 menit lagi ya untuk solusi berkah tanpa hutang dan ribanya. Ditunggu ya, terima kasih. Sinergi bersama raih kesuksesan. Ya, untuk teman-teman semuanya, jam sudah menunjukkan jam 8, jam 20:10 ya. Nah, mungkin beberapa saat lagi caranya akan kita mulai. Untuk Pak Imam, cek sudah bersedia di... Siap, Kang Didi, siap. Jelas suara saya, Kang Didi? Jelas, Pak Imam. Dan saat ini peserta Zoom meeting pada malam hari ini sudah mencapai 22 peserta. Mudah-mudahan di beberapa menit ke depan menambah lagi peserta kita, dan
saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ini. Mudah-mudahan eh, membawa manfaat dan membawa keberkahan di ruang Zoom meeting. Ya, kita mulai aja ya, teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi di minggu yang sekian kalinya di ruang Zoom meeting ini, di mana di bulan kemerdekaan ya, di bulan kemerdekaan mudah-mudahan yang insya Allah tanggal 17 Agustus, nah itu menandakan bulan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan kita sebagai warga negara Indonesia merdeka juga dalam finansialnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di ruang Zoom meeting ini. Dan yang saya hormati leader kita yang sangat luar biasa, Bapak Asep Saifullah, Bapak Sandi, Bapak Ijal, dan Pak Imam, serta rekan-rekan lainnya yang tidak bisa sebutkan saya satu persatu. Dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin untuk yang belum kenal dengan saya ya, perkenalkan nama saya Dedi. Saya dari Medan, cuman ini lagi di Bandung. Dan ini saya lagi dalam perjalanan menuju rumah. Tadi ada beberapa home sharing ya. Dan insya Allah ada beberapa leader yang telah hadir di ruang Zoom meeting seperti Bapak Sandi dan Bapak Imam, Pak Irjal, dan teman-teman lainnya yang sudah bersedia memberikan informasi tentang PTBS dan bagaimana cara sistem menjalankan bisnis PTBS. Dan untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita ketahui di masa seperti ini ya, PPKM diperpanjang terus-menerus. Nah, ini salah satu tantangan untuk kita untuk menjalankan bisnis jaringan ataupun bisnis lainnya yang tidak bisa bertemu dengan rekan kita ataupun saudara kita ataupun yang orang tidak kenal. Nah, ini adalah menjadi salah satu tantangan yang harus kita hadapi, dan di tim ini luar biasanya kita selalu mencari solusi untuk terus mendakwakan, mensiarkan bisnis PTBS yang sangat luar biasa ini, di mana bisnis PTBS yang memiliki misi yang sangat luar biasa, yaitu membebaskan umat terbebas dari hutang dan riba sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman semuanya, saya kira ini sangat luar biasa, ruang Zoom meeting yang setiap hari minggunya diadain oleh leader kita, Pak Sandi dan Pak Asep. Dan ini menjadi support system yang bisa menjadikan untuk percepatan kita. Ya, support system artinya support ataupun bantuan lah. Bantuan terus kita presentasi ataupun wadah yang bisa mengundang sebanyak-banyak umat, ataupun tidak harus offline ataupun harus ketemu. Kita bisa mengundang teman-teman kita mulai dari Sabang sampai Maroke. Untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di ruang Zoom meeting ini dan menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk meraih sukses di dunia dan di akhirat. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman semuanya mungkin akan dipaparkan oleh seorang leader yang sangat luar biasa, Bapak Imam. Ya, sering disebut Imam Eko karena setiap kalinya beliau presentasi tentang eco racing dan eco farming dan produk lainnya. Dan untuk teman-teman semuanya, hanya sekedar informasi, dan Bapak Imam ini adalah salah satu seorang pedagang penjual es krim yang sekarang telah hijrah menjalankan bisnis PTBS, dan alhamdulillah dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama ya,
dalam beberapa waktu beliau sudah mendapatkan 3 sepeda motor dan 1 unit mobilio ataupun mokes senilai 150 juta. Dan insya Allah dalam waktu dekat mungkin beberapa poin lagi beliau akan menembuskan Pajero ataupun BIP mokes. Nah, untuk teman-teman semuanya, mari kita sambut Bapak Imam yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau bisa memaparkan tentang PTBS, baik produknya dan sistemnya dengan secara jelas dan tepat. Itu Bapak Imam sudah hadir, Cik? Siap, Kang Deddy. Ya, terima kasih Pak Imam atas waktunya untuk memberikan pemaparan untuk kita semua, memberikan penjelasannya. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Imam. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi lewat Zoom seminar yang sangat luar biasa ini. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati semua top leader yang mensupport acara ini, Bapak Haji Asep, Bapak Sandi, Bapak Irjal, Kang Deddy, dan semua leader-leader yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semua peserta Zoom seminar pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Imam, lebih sering dikenal dengan Imam Eko ya. Latar belakang saya ini adalah seorang pedagang keliling. Jadi asal muasalnya ini saya sebelum gabung di PTBS ini saya dagang es krim keliling, kurang lebih 3 tahun saya lakukan. Alhamdulillah, bil wasilah saya kenal bisnis Eko Racing, saya kerjakan dengan fokus, dengan serius. Saya fokus kurang lebih setahun, diberikan Allah 3 motor cash, 1 unit mobil cash, dan alhamdulillah dibuat bayar utang dan alhamdulillah hutangnya lunas seperti itu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu semuanya, saya mau sharing, saya mau cerita, akan membacakan slide pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah, nah, perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, hari ini, mungkin detik ini ya, 2 tahun terakhir ini kita dilanda pandemik luar biasa, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang menganggur seperti itu, kemudian kondisi sangat sulit, banyak perusahaan yang bangkrut, UMKM yang menutup usahanya. Pokoknya tahun 2020-2021 ini adalah kondisi di mana kita ekonomi sangat sulit sekali Bapak Ibu. Kemudian belum lagi kondisi sangat sulit, kebanyakan orang masih pusing mikirin cicilan. Ada yang orang punya cicilan harian, ada cicilan mingguan, ada cicilan bulanan, pokoknya luar biasa. Mungkin banyak yang pinjam sini, pinjam situ, gara-gara karena memang kondisi ya, Bapak Ibu. Seperti itu, sehingga utang menumpuk. Nah ini adalah dosanya riba. Ketika kita meminjam dengan sistem riba, itu luar biasa. Karena riba ini adalah dibayar juga kena bunga, telat juga denda, kemudian dilunasi kena penalti. Dan riba sendiri ini luar biasa Bapak Ibu. Dosa riba yang paling terkecil seperti anak zina dengan ibu kandung sendiri. Saya bukan ustadz, bukan penceramah, tapi ini di Al-Quran dijelaskan bahwasanya barang siapa yang tidak meninggalkan sisa riba dan terus melakukan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kita. Ini naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, sudah kena cicilan banyak, impiannya banyak juga. Kan kita ini pengen punya impian Bapak Ibu. Impiannya kan banyak sekali. Terutama yang hadir seminar pada malam hari ini pasti semuanya punya impian. Ya pengen punya motor cash, pengen punya mobil cash, pengen punya rumah cash, dan kepengen haji cash bersama keluarganya. Banyak orang mewujudkan impian ini dengan cara berhutang Bapak Ibu. Seperti itu. Yang cash itu jarang seperti itu. Nah, apakah dengan menabung bisa mewujudkan impian tadi itu? Bisa. Tapi mungkin waktunya sangat lama sekali. Andaikan kita pengen rumah 1 miliar saja, berarti 1 miliar kan 1.000 juta. Berarti butuh waktu 1.000 bulan kalau kita menabung sebulan 1 juta. Nah, faktanya kita nggak pernah nabung. Jadi menabung itu bukan sebuah solusi, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah,
Kalau nabung bukan sebuah solusi, bagaimana solusinya? Solusinya adalah membangun aset. Bagaimana supaya kita bisa membangun aset? Tapi permasalahannya di sini, ketika kita membangun aset itu butuh modal besar. Resikonya juga besar juga. Memang untungnya besar, tapi modalnya besar, resiko besar. Mungkin kita belum masuk di ranah sini, bangun aset. Ini dilakukan oleh para konglomerat lah, orang yang sudah uangnya banyak seperti itu. Kemudian, kalau kita bangun aset dengan modal besar nggak bisa, bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan impian tadi itu? Membangun impian dengan modal kecil, untung bisa besar, tidak ada risiko, meraih impian dengan cepat, sarannya adalah bermitra usaha atau bergabung dengan PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Kenapa sih harus PT BES, Bapak Ibu? Kenapa kok tidak PT-PT yang lain? Kan PT kan banyak. Kenapa harus PT BES? Banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa harus PT BES? Karena PT BES sudah terbukti, Bapak Ibu. Bukan janji, tapi bukti. Kalau kita mau ikut sebuah perusahaan adalah kita lihat perusahaan sudah terbukti belum. PT BES sudah terbukti. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun ini data yang lama, Bapak Ibu, data yang terbaru ini adalah kurang lebih 4.000 mobil cash dibagi kepada mitra yang berprestasi. Rumah hampir 200 unit, luar biasa, yang satu unitnya senilai 1 miliar. Motor udah nggak terhitung pokoknya. Luar biasa, buktinya udah banyak sekali. Ini adalah bukti orang-orang yang sudah mendapatkan rumah 1 miliar. Ini gambar orang yang mendapatkan Mobilio Pajero belum masuk sini. Ini adalah salah contohnya leader kita, Bapak Haji Asep. Ini beliau udah masuk sini karena beliau udah mendapatkan rumah senilai 1 miliar. Luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian, nah, saya malam hari ini akan menceritakan, akan mempresentasikan, ini ada sebuah proyek, Bapak Ibu. Proyek itu nilainya adalah 1.670.000.000. Proyek ini ketika kita jalankan dengan serius, dengan fokus, bisa tercapai dalam waktu 1 tahun. Bapak Ibu bisa mendapatkan ini dalam waktu 1 tahun. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Caranya adalah, ini kita kenalkan perusahaan kita, Bapak Ibu. Perusahaan kita namanya PT BES. BES terbaik. BES itu PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha langsung atau direct selling. Kantornya ada di Bandung, 4 lantai kantornya, nggak sewa, cash, dan rumah ownernya juga dekat dengan sini, dan beliau tinggal di daerah sini juga sudah puluhan tahun. Artinya sudah terpercaya seperti itu, Bapak Ibu. Produk PT BES ini ya, perusahaan PT BES. Di Grand Surapati Core alamatnya. Kemudian ini PT BES sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan, mendapatkan 5 penghargaan terbaik yang diberikan oleh Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Jadi perusahaan dengan pertumbuhan mitra tercepat, perusahaan dengan pertumbuhan yang terbaik, kemudian produk the best, produk terbaik, kemudian salah satu produk yang sudah membuka cabang di luar negeri. Kemudian PT BES ini juga mempunyai CEO terbaik, pimpinan terbaik, yaitu Bapak Haji Febrian Agung. Nah, ini visi misi perusahaan kita. Kenapa harus PT BES? Tidak perusahaan yang lain, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena PT BES punya visi misi, yaitu menjadi perusahaan yang bebas riba, yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Motonya adalah go berkah, no riba, no trading, no judi. Luar biasa PT BES. Ini beliau pimpinannya masih muda sekali, keren sekali beliau. Orangnya sangat alim sekali, muda, soleh, triliunan soleh. Izin lengkap sekali, Bapak Ibu. Legalitas sudah komplit, ada keanggotaan AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, SIUP-nya sudah ada, izin efektifnya sudah ada, komplit izin. Kemudian halal produk, sudah ada BPOM-nya semua untuk sektor kesehatan, izinnya sudah komplit. Kemudian bisnisnya, caranya juga halal. Ini yang menerbitkan adalah MUI Pusat. Jadi PT BES adalah bisnis syariah, aman seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana sih sistem distribusi langsung itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya cara berdagang itu ada 2 macam, Bapak Ibu. Ada cara konvensional, ada cara direct selling. Kalau konvensional itu bagaimana? Konvensional itu misalkan sebuah pabrik misalkan mau mengeluarkan sebuah produk, anggap saja produk A gitu. Produk itu sampai ke tangan konsumen misalkan harganya 5.000, dari pabrik harga produksinya mungkin hanya 500 perak. Nah, kok 500 perak sampai ke tangan kita jadi 5.000, itu yang 4.500 kemana larinya? Untuk biaya distribusi. Ada distributor pusat, distributor wilayah, distributor kabupaten, kecamatan, grosir, warung, baru kita yang bagian beli. Belum lagi untuk biaya iklannya. Luar biasa. Ada biaya iklan di sini. Biaya iklannya, kalau yang iklan artis, yang kayak artisnya.
Kalau di baliho-baliho besar itu, baliho-baliho itu iklan itu kalau di tempat yang strategis itu bisa 500 juta Bapak Ibu itu per tahunnya. Kalau ada 1000 baliho, ya mending dikasih mitra PT BES mobil 1000 mobil seperti itu. Itu maksudnya. Ini kalau konvensional. Tetapi kalau di PT BES Bapak Ibu, kalau di PT BES itu adalah dari pabrik, kemudian distributor tunggalnya PT BES langsung ke mitra atau konsumennya adalah kita. Jadi biaya untuk distribusi nggak ada, langsung semuanya diberikan kepada kita seperti maksudnya. Kemudian di PT BES Bapak Ibu, produknya apa saja yang dipasarkan? Jadi di PT BES itu produknya ada 4 segmen. Ada segmen pertanian, sektor pertanian, ada sektor untuk kesehatan, ada sektor untuk kecantikan, ada sektor untuk otomotif, seperti itu. Pertanian luar biasa, dahsyat, sudah terbukti, sudah teruji, produknya sangat luar biasa. Nih, yang pertama produk untuk adiktif bahan bakar, namanya EcoRacing. EcoRacing ini ada 3 varian, ada untuk campuran bensin, ada untuk campuran solar, ada untuk campuran oli. Bahkan sekarang ada untuk campuran bahan bakar kapal yang khusus, namanya EcoMarine. Produknya komplit, udah teruji, udah terbukti, 100% organik, produknya aman, sudah diuji lab, pokoknya aman produk ini. Merawat kendaraan, merawat mesin, melindungi mesin, bisa menghilangkan polusi hingga 100%, bisa menghemat BBM 30% sampai 50%. Pasarnya tidak terbatas produk ini karena semua orang punya kendaraan yang butuh dirawat, yang butuh BBM untuk hemat dan terawat. Kemudian berikutnya adalah sektor kesehatan. Ini bagus sekali produknya Econex. Econex ini adalah minuman stamina, ini luar biasa. Bahkan sekarang ada launching produk terbaru Econex Hipower, ini lebih dahsyat sekali yang membuat cacing jadi naga, ya naga jadi Godzilla. Kalau diminum ibu-ibu ya bisa membantu untuk mengurangi menopause. Kemudian luar biasa ini produk kesehatannya. Banyak sekali, ada Econex, ada Evitgo, ada kolagen, ini serbuk kolagen yang sangat dahsyat, mengandung 5.300 gram setiap sajiannya. Ini luar biasa, produk-produk PT BES, aman untuk antioksidan. Kemudian LVN kalsium untuk kesehatan otak dan tulang, slim untuk menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan. Kemudian Hapspro ini sangat dahsyat, terutama masa pandemi ini, penjualannya juga mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat. Karena apa? Karena produk ini bisa untuk menangkal virus. Artinya banyak sekali testimoni teman-teman setelah konsumsi ini dites, dirapid, positif, setelah konsumsi ini jeda waktu 5 hari sampai 10 hari negatif. Banyak testimoni, ratusan orang Bapak Ibu. Bahkan luar biasa produk ini, ribuan orang yang testimoni tentang produk yang dahsyat ini. Kemudian berikutnya adalah, nah ini, produk eco farming. Eco farming luar biasa, bisa membantu menyuburkan tanah, meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan kualitas produksi. Luar biasa produk eco farming ini Bapak Ibu. Keren sekali pokoknya. Siapa yang butuh? Semua petani yang ada di Indonesia butuh namanya eco farming. Bahkan sampai dunia pun butuh eco farming. Pasarnya tidak terbatas produk PT BES. Luar biasa. Berikutnya ini sektor kecantikan, ada LVN skincare, kemudian ada lagi lipstick, ini untuk ibu-ibu yang kepingin tampil selalu menawan dan cantik, bisa pakai. Kemudian ini sabun terbaik juga, LVN, kolagen, propolis, kemudian untuk madu. Sangat luar biasa produk PT BES Bapak Ibu. Ada produk sekarang yang terbaru Bimek, saya juga selalu konsumsi setiap hari, makanya semangatnya luar biasa. Oke Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami, produk PT BES ini semuanya harganya adalah 250.000 untuk konsumen umum. Harga ecernya itu per boxnya 250.000. Kemudian berikutnya adalah, nah PT BES tidak hanya menjual produk Bapak Ibu, tetapi juga memberikan peluang usaha. Jadi PT BES itu tidak hanya menjual produk, kita tidak dituntut untuk jualan, tetapi adalah kita harus tahu peluang usahanya bagaimana. Nah seperti itu. PT BES sudah terbukti, bisnis modal kecil, untung sangat eksponensial. Ini Bapak Andan Haris, pengusaha luar biasa, beliau punya properti, rumah makan, franchise bimbel, pokoknya pengusaha top beliau sebelum di EcoRacing. Tetapi beliau melihat bisnis di EcoRacing luar biasa, beliau join, beliau masuk, total sekarang mendapatkan sudah 23 motor, 17 mobilio, 12 Pajero, luxury sekarang udah 8. Total bersih beliau dari reward saja 18 miliar, kurang lebih 3 tahun ini. Keren sekali, Bapak Haji Andan Haris. Kemudian, nah wajar Pak, kalau seorang pengusaha relasinya banyak, nah saya ini nggak punya relasi ya Pak. Nah ini banyak, ini namanya contohnya Bapak Bari Purnomo. Beliau baru menyelesaikan rumah yang kedua atau ketiga, itu bagus sekali rumahnya. Ini adalah seorang mantan ojek pengkolan Bapak Ibu. Beliau ini, lihat ini mukanya, mudanya ini. Kurus keren mudanya. Sekarang tuanya ganteng sekali, karena duitnya banyak sekali beliau. Ini keren banget Bapak Ibu. Seorang mantan ojek pengkolan,
Beliau udah mendapatkan 6 motor, 6 mobilio, 2 Pajero, 2 Luxury, 1 miliar. Jadi miliarder Bapak Ibu. Beliau yang hanya tukang ojek pengkolannya ada bisa. Bapak Ibu yang ada di sini pasti lebih bisa seperti itu. Ini lagi Mas Randu seperti Bowo, anak muda luar biasa, soleh. Ini totalnya rewardnya udah 16 miliaran, beliau belum penghasilan setiap mingguan, setiap bulanan itu ratusan juta rupiah. Keren banget Mas Randu ini. Nah, oke Bapak Ibu, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan itu semua? Tentunya ada caranya Bapak Ibu. Kalau kita pengen buka usaha, tentunya butuh modal. Suatu contoh, kalau bisnis konvensional, kita mau buka ruko, misalkan atau buka toko lah, kita sewa toko, sewa kios. Paling tidak, paling murah sekarang 20 juta lah setahun. Itu baru kiosnya saja. Belum isinya. Itu kalau modalnya bisa sampai ratusan juta, minimal puluhan juta lah. Tetapi dalam waktu 1 tahun apakah bisa balik modal? Masih tanda tanya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini Bapak Ibu. Nah, di PTBS modalnya sangat murah sekali, sangat murah banget. Berapa sih modalnya? Modalnya di PTBS yang dikeluarkan adalah 2.100.000. Sangat murah sekali dibanding dengan usaha konvensional. 2.100.000 ini jika dikerjakan dengan serius, potensinya 1.670.000.000. Seperti yang saya sampaikan awal tadi itu bahwasanya malam ini membahas proyek yang nilainya 1.670.000.000 dengan modal 2.100.000. 100.000 untuk registrasi, isi formulir, nama, nomor KTP, nomor rekening, ahli waris, dicantumkan di situ semua. Bapak Ibu punya akun resmi dari PTBS, yang 2 juta ini untuk belanja produknya, jadi bukan modalnya. Nah, 2 juta ini kalau belanja produk, berarti dapatnya, tadi kan 250.000, dapatnya 8 box, tetapi Bapak Ibu belanja 2 juta ini langsung dapat 12 box. Berarti mengeluarkan uang 2.100.000, dapat produk senilai 3 juta. Masuk langsung untung Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, PTBS hanya menerima 1 lisensi setiap 1 KTP. Tetapi bagaimana untuk meningkatkan penghasilan tadi itu? Caranya adalah tergantung masuknya Bapak Ibu. Di sini PTBS ini ada peringkatnya, toko-tokonya. Nah, kalau 2 juta namanya basic 1 toko. Kalau 6 juta berarti 3 toko. Kelipatan aja ya. Kalau 7 pakai apa? 7 toko 14 juta. 15 toko 30 juta, dan paket paling tertinggi adalah priority 31 paket atau 31 toko. Basic, reguler, bisnis, eksekutif, priority. Nah, setiap 1 paket selisih produknya 1 juta. Berarti kalau 6 juta dapat produk senilai 9 juta. Kalau 14 juta dapat produk senilai 21 juta. 30 juta dapat produk senilai 45 juta. 62 juta dapat produk senilai 93 juta. Potensinya lihat, beda Bapak. Ini lihat potensinya. Kalau basic 2 juta, potensinya 1.670.000.000. Kalau reguler yang 3 toko, potensinya 5 miliar. Kalau priority, potensinya berapa? 51.770.000.000. Kalau Bapak Ibu punya modal besar, ya ambil toko yang paling gede. Kerjanya sama, capeknya sama, hasilnya beda. Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Luar biasa. Bapak Ibu ada di toko manapun, di posisinya. Ketika Bapak Ibu produknya habis, Bapak Ibu belanja ulang, belanja repeat order, minimal bukan 2 juta, tapi cukup 1.500.000. 1.500.000 dapat produknya berapa? 12 box, yaitu 12 box itu senilai 3 juta. Berarti untungnya adalah 100% Bapak Ibu. Luar biasa pokoknya, keren banget. Nih, toko-toko. Tinggal pilih, sesuaikan dengan keuangannya. Kalau uangnya orang mau buka toko dengan ratusan juta, dengan hasil yang nggak jelas saja, semangat kok. Apalagi ini hasilnya real jelas Bapak Ibu. Luar biasa PTBS. Kemudian apa keuntungannya? Keuntungannya banyak sekali Bapak Ibu di PTBS. Banyak sekali. Bonus apa ya saja yang didapat? Bonus yang didapatkan di PTBS ada 14 semacam jenis bonus. Tapi malam ini saya cerita 3 saja. Kalau sampai 14 nanti habis subuh belum selesai nih. Jadi 3 saja ya. Ada bonus plan A, plan B, dan plan C. Ini saya akan kupas satu persatu nanti. Caranya bagaimana untuk menjalankan ini? Caranya mudah. Bapak Ibu cukup pakai produknya, ceritakan manfaatnya, ajak ke Zoom seminar seperti ini. Undang aja kalau Zoom seminar, bawa tamu sebanyak-banyaknya. Minta untuk menyaksikan aja dulu, mendengarkan dulu. Pakai produknya, cerita manfaatnya, ajak ke acara Zoom seminar. Pokoknya ajak ke seminar yang sekiranya orang itu bisa paham. Nah, yang pertama bonusnya, di luar bonus yang 100% tadi, penjualan langsung ecer tadi itu, ada komisi penjualan langsung. Karena di sini kita tidak dituntut jualan ecer Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepengen dapat mobil, jualan keliling.
apalagi kalau statusnya pejabat, nggak mungkin lah di jualan keliling. Ini caranya adalah penjualan langsung. Komisi penjualan langsung berapa persen? 20%. Ini Anda join di posisi manapun. Anda setelah join, mengenalkan saudaranya, temannya. Saudaranya ambil paket basic 2 juta. Dia daftar 2 juta, langsung dapat produk 3 juta. Dia untung. Bapak Ibu dapat 20%, 400.000. Cash ditransfer. Luar biasa. Yang kita ajak untung, kita yang mengajak untung. Ingat, bonus ini diberikan ketika ini sudah melakukan pembelanjaan. Jadi bukan bonus rekrut orang aja, tapi ketika udah belanja, baru dikasih bonusnya. Kalau teman Anda ambil 3 toko 6 juta, Anda dikasih 1,2 juta, 400 kali 3. Kalau bisnis 14 juta, 2,8. Eksekutif mengenalkan Anda 30 juta, Anda dapat 6 juta. Kalau Anda mengajak satu orang, orangnya tahu bisnis, paham bisnis, terus mengambil paket priority 62 juta, dia dapat barang senilai 93 juta, Anda dikasih PTBS 12.400.000 cash keras. Langsung dapat satu orang bisa beli motor second. Luar biasa PTBS. Ini komisi penjualan langsung 20% tanpa potongan spesial pun. Luar biasa PTBS Bapak Ibu. Nah, komisi berikutnya apa? Komisi pengembangan. Karena apa? Di PTBS ini Bapak Ibu, sebenarnya Anda ketika join tugasnya Anda hanya mengajak 2 orang saja setiap satu toko itu, mengenalkan 2 toko saja. Misalkan Anda udah join, kenalkan toko A sama toko B. Kalau toko A itu joinnya 1 paket, Anda dapat 400.000. Toko B ini 1 paket, Anda dapat 400.000. Nah, kita ajarkan si A ini supaya dia mengenalkan temannya 2 saja. Masa nggak punya teman 2? Jadi konsepnya adalah kita pertama mindset di dalam otak kita cuman mengajak 2 orang aja untuk satu toko. Seperti itu, jangan mikir banyak-banyak, 2 saja pokoknya, 2 saja. Ketika ini udah dapat temannya ini, kita tugasnya membantu ini dan ini, masing-masing mendapatkan 2. Kalau masing-masing dapat 2, ini dapat 2, Bapak Ibu. Kalau ini yang mengajak ini, ya bonusnya ke sini. Tapi kalau Bapak Ibu naruh orang ditaruh di sini, ya bonusnya ke sini. Tapi lebih bagusnya adalah mengajarkan ini bagaimana supaya bisa duplikasi 2 Bapak Ibu. Nah, ketika terjadi di sini 1 paket, ini 1 paket, setiap 1 pasang dibayar 50.000. Walaupun yang bawah ini yang ngajak bukan Bapak Ibu tetap dapat komisi 50.000. Keren, namanya bonus pembinaan. Seperti itu, bonus pengembangan. Nah, setiap 1 toko, ini potensi bonus pasangannya ini adalah setiap harinya 12 pasang 600.000 setiap 1 tokonya. Kalau Anda ambil 31 toko, 31 toko-tokonya jalan semua, ya berarti 600.000 kali 31. Potensinya sangat dahsyat sekali Bapak Ibu. Ini keren sekali. Toko A sama toko B. Tugasnya adalah ketika kita sudah join, hanya fokusnya mengajak 2 orang. Dan 2 orang kita ajarin, kita training, kita kursus, supaya duanya ini masing-masing membawa 2. Terus duplikasi terus seperti itu caranya Bapak Ibu. Ini keren banget. Nah, terus bagaimana Pak caranya mendapatkan reward tadi itu? Di PTBS Bapak Ibu, setiap terjadi 1 paket dihitung 1 poin. 1, 2, 3. 3 poin. 1, 2. 2 poin. Di grup 1, 2 poin. Di grup 2-nya 3 poin. Berarti yang terpasang baru 2. Seperti itu. Nah, poin-poin tadi ini diakumulasi, baik itu poin, misalkan ini daftarnya 1 paket poin, tapi dia belanja ulang RO, kebutuhan banyak di pupuk perusahaan apalah, kelapa sawit, perusahaan misalkan tanaman jagung dan lain sebagainya, dia langsung ambil paket, langsung beli 100 paket, dapat 100 poin. Anda yang menangkan dapat 100 poin. Nah, poin tadi dikumpulkan tanpa ada batas waktu, tanpa ada tutup poin. Ketika sudah terjadi di sini 100 pasang paket poin, ingat ini bukan orang, tapi omset, Anda berhak mendapatkan voucher umroh atau motor senilai 20 juta cash keras. Luar biasa. Nah, setelah poinnya dapat ini, setelah voucher umroh kita terima, kita dapat uang cash atau kita dapat motor, apakah omset kita ini angus? Tidak angus Bapak Ibu. Tetap dibuat untuk akumulasi. Nambah lagi masing-masing berapa? Nambah 200 jadi 300, tambah 200 300 masuk pakai, dapat haji plus senilai 150 juta atau mobil cash senilai 150 juta. Luar biasa PTBS. Dan promonya sekarang cukup 75 pasang. Dan ini cukup 275 pasang. Sangat mudah sekali. Ini setelah mendapatkan ini apakah angus? Tidak, akumulasi. Nambah lagi. Berapa?
ketika sudah 1.500 pasang paket, dapat mobil cash senilai 150 juta. Luar biasa Pajero atau Fortuner. Atau misalkan dibuat yang lain, udah punya mobil, ambil duit, enggak masalah. Yang penting cair. Dan semuanya dibayarkan. Sampai 1.000 pasang paket, 3.000 pasang paket, dapat rumah senilai 1 miliar, Bapak Ibu. Ilustrasinya, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan rumah 1 miliar ini, berarti voucher umroh, mokes, big mokes, semua sudah kita dapatkan. Di total 1 miliar 670 juta. Karena apa? Ketika kita udah dapat luxury, ini pasti udah kena semua. Karena sifatnya akumulasi. Seperti itu Bapak Ibu. Keren sekali PTBS. Ini kalau satu toko potensinya 1 miliar 670 juta. Kalau misalkan 31 tinggal mengalihkan 31 toko lah. Panen raya, luar biasa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu strateginya bagaimana? Caranya gimana Pak? Apakah saya harus mencari orang 3.000 orang? Capek kalau Bapak Ibu cari 3.000 orang. Tadi saya jelaskan, duplikasinya adalah ajak ketika Bapak Ibu sudah join paket, minimal ngajak 2 orang. Ini contoh nih, ini kerjanya orang males ini. Periodenya bulan 1 sampai bulan 12. Ada 1 tahun ini. Bulan pertama, tugas Bapak Ibu adalah ketika join daftar, mengajak 2 orang. Ketika 2 orang udah Bapak Ibu ajak, Bapak Ibu ajari 2 orang itu supaya masing-masing mengenalkan temannya 2. Ya, maka bulan 2 jadi 4. Diajarkan ini lagi. Tentunya kan yang nomor 2 ini dia sudah bisa duplikasi. Bantu yang ini masing-masing bawa 2. Bulan ketiga udah 8 Bapak Ibu. Jadi kanan 8, kirinya 8. Pokoknya masing-masing grup tadi itu kita bantu masing-masing membawa 2. Nah, bulan 3 8. Dibantu lagi masing-masing. Cuman ketika join cuman bawa 2 saja. Kerjanya bawa 2 orang setiap satu. Bulan 4 16. Bulan 5 sudah 32. Bulan 6 sudah terjadi 64. Bulan 7 128. Bulan 7 sudah turun motor cashnya senilai 20 juta. Tugas kita ada menduplikasi. Jadi setiap orang masuk, kita tanamkan mindsetnya cuma bawa 2 orang saja. Masing-masing bawa 2. Masa nggak punya teman 2 Bapak Ibu? Kebangetan kalau nggak punya teman 2. Jangan mati dulu kalau nggak punya teman 2. Karena kalau kita mati yang gotong 4. Ini luar biasa ya. Ini kalau duplikasi, bulan 8 udah 256. Bulan 9 udah turun itu mobil cash senilai 150 juta. Kalau terduplikasi dengan sempurna, bulan 11 sudah mendapatkan Pajero atau Fortuner karena 1.500 pasang. Sampai bulan 12 3.000 pasang, ini udah 4.000 berarti sudah dapat. Itu caranya adalah duplikasi. Ketika Bapak Ibu join mengajak temannya 2, bagaimana masing-masing itu bawa 2 temannya. Kenalkan ini saudaranya. Ajak aja pokoknya masuk nggak punya teman 2. Itu aja. Produknya mau dimakan, mau diapa, bebas. Yang penting setiap join ajak temannya 2. Yang mau diajak lunas hutang, yang mau diajak bisnis pasti maulah. Seleksi dari sekian orang. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini keren. Caranya mudah sekali. Ajak 2 bantu 2. Tahukah Anda? Kalau Anda mendapatkan 1 miliar 670 juta dalam waktu 12 bulan 1 tahun. 1 miliar 670 juta dibagi 12. 139 juta per bulannya Bapak Ibu. Bisnis apa coba? Pantas diperjuangkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah join, jangan setengah-setengah. Gaspol, luar biasa ini. Karena ini potensinya yang keren banget. Pak, terlalu cepat Pak, setahun. Nah, kalau pengen lama nggak apa-apa, boleh. 2 tahun. Kalau 2 tahun, berarti berapa? 1 miliar 670 bagi 24, 69 juta. 3 tahun baru dapat 46 juta per bulannya. Ini di luar dari bonus komisi penjualan langsung, di luar komisi pengembangan, dan lain sebagainya. Karena ada 14 macam bonus. Ini luar biasa. 10 tahun baru dapat. Saya hitung itu 13 juta per bulan. Ini bisnis yang layak kita kerjakan Bapak Ibu. Ini bisnis luar biasa. Sudah buktinya sudah banyak sekali. Nah, Bapak Ibu masih trauma mengerjakan usaha seperti ini, banyak orang yang trauma di luar sana. Kenapa? Biasanya kalau mengerjakan multi level seperti ini, ada tutup poin, ada poin angus, cari orang sebanyak-banyaknya, skemanya Ponzi yang di atas yang sukses, pencapaian reward sulit. PTBS berbeda. Saya tegaskan, PTBS berbeda. Bedanya apa? PTBS tidak ada tutup poin. Tidak ada poin angus, poin akumulasi tanpa batas waktu. Bukan cari orang sebanyak-banyaknya, cari omset. Bapak Ibu dapat 2 orang, pemilik pabrik kelapa sawit, pemilik pabrik tebu, masing-masing belanja
2 miliar Bapak Ibu udah tembus itu mobil. Luar biasa ini bisnis, Bos. Apakah yang di atas yang sukses? Nah, kalau kita seperti itu berarti kita sangat egois. Masa kita nggak mau nyuksesnya orang? Tetapi di PTBS bukan siapa yang dulu yang sukses, tapi siapa yang kerja. Pencapaian rewardnya apakah susah? Sangat mudah. Karena apa? Yang mestinya 100, sekarang cuma 75 pasang. Yang mestinya 300, 275. Yang mestinya 1.500, cuma 1.350 pasang dapat Pajero cash, Bapak Ibu. Luar biasa PTBS. Jalankan dengan semangat, Bapak Ibu pasti sukses semuanya. Oke Bapak Ibu, impian Anda harus tercapai. Kondisi Bapak Ibu hari ini adalah keputusan Anda di masa lalu. Kondisi Anda di masa datang, keputusan Bapak Ibu malam ini Bapak Ibu. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kurang jelasnya bisa ditanyakan kepada pengundangnya. Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya semangat ini supaya Bapak Ibu semuanya lunas hutang, punya mobil cash, punya rumah cash. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Imam ya telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa dan penuh rasa semangat. Ya, saya kira mungkin mulai dari produk, penjelasan sistemnya, dan bagaimana menjalankannya, mungkin saya kira cukup jelas ya, jelas dan tepat. Ataupun nanti kalau kurang, yang kurang tepat, kurang jelas, boleh ditanyakan pengundangnya lagi teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bapak Imam ya yang telah memberikan pemaparan tentang produk PTBS dan sistem PTBS. Sama-sama Kang Dedi. Ya, yang mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan perbedaan antara bisnis yang lain dengan PTBS. Dan untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih juga masih setia berada. Insya Allah kita akan menyaksikan ada beberapa leader yang sharing-sharing tentang usaha ini yang telah sukses. Mungkin ada beberapa peraih motor dan mobil cash. Dan untuk sekedar informasi, untuk Bapak Asep tidak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan dadakan, jadi beliau tidak bisa hadir. Insya Allah beliau akan hadir di minggu yang akan datang. Dan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan untuk teman-teman semuanya, untuk sesi berikutnya, boleh kita sharing ataupun tanya jawab ya. Kiranya ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti setelah tanya jawab baru kita menyaksikan pengalaman perjuangan dari beberapa leader di PTBS ini. Oke, teman-teman semuanya, untuk di sesi pertanyaan jawab ini kita hanya membuka 3 pertanyaan tentang seputaran PTBS dan bagaimana cara menjalankannya dan bagaimana cara mendapatkan reward-reward yang ada di PTBS, dan insya Allah nanti akan dijawab oleh beberapa leader yang sangat luar biasa. Ya, ada Pak Sandi, Pak Irdal, Pak Rahman, dan rekan-rekan lain. Cek. Oke, untuk pertanyaannya boleh silakan diketik saja di kolom komentar. Nanti co-host bisa bantu lihat dan bisa disampaikan kepada saya pertanyaannya apa. Sambil nunggu pertanyaan, boleh mungkin Bang Dedi testimoni untuk peraih reward yang pertama. Oh iya, Pak Watim ya? Boleh Pak Watim. Ya, Pak Watim sudah hadir? Cek. Atau Ibu Nopi yang dari Aceh ya, mewakili ibu-ibu se-Indonesia yang telah mendapatkan mokes di PTBS, sudah hadir? Cek, Ibu Nopi. Ibu Novi sepertinya belum hadir. Oh iya, Pak Rahman udah hadir, Pak Rahman. Ada Pak Watim, Pak Irzal, Pak Ustadz Fatur mungkin. Oh iya. Rahman. Iya, Pak Ustadz Fatur ya.
Ya, alhamdulillah Pak Ustadz Fatur sudah hadir di ruang Zoom meeting ini yang telah meraih motor cash ataupun umroh ataupun uang cash senilai 20 juta. Dan untuk Pak Ustadz Fatur, cek boleh suaranya dibuka untuk memberikan semangat kita dan sekedar testimoni Pak Ustadz Fatur. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Salam sukses luar biasa. Wah, terima kasih buat Pak Imam ya, luar biasa Pak Imam. Kameranya nggak ada Pak Fatur. Mana? Mana kameranya? Ada kan? Ada. Udah ada bukan? Sudah Pak Ustadz. Dilanjut Pak Ustadz. Sudah ada gambarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatur Rahman dari Depok ya. Baru peraihan ya, insya Allah menuju Mobilion nih, doakan ya teman-teman. Ya, pengalaman saya di menjalankan eco-coaching itu intinya jangan cepat putus asa gitu. Ya, karena banyak orang itu belum apa-apa ditolak sekali, 2 kali udah berhenti gitu. Ya, impian tinggi gitu kan. Jadi bagaimana bisa mungkin capai, nggak mungkin ya. Jadi memang harus kerja. Kalau kita namanya sama ya, bisnis apapun ya pasti harus kerja gitu kan. Nggak ada yang bisnis santai-santai datang dengan sendirinya, enggak. Nah, jadi benar kalau bisnis ini mudah kalau memang kita melakukannya gitu. Jadi jangan tidak melakukan. Ya, ada banyak orang bilang, Pak, bisnis saya kok nggak jalan. Lah, saya tanya, kamunya jalan nggak? Enggak. Nah ya, bagaimana bisnis bisa jalan sendiri? Kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu. Jadi jangan cepat putus asa. Nah, jadi kalau kita orang bilang bisnis eco racing itu mudah, memang benar-benar mudah kalau dijalankan. Nah, ya. Jadi mudah itu juga singkatan sebetulnya. M-nya itu yaitu mimpi, harus punya mimpi. Nah, kalau belum punya mimpi, itu PTB sudah ajarin kita. Ya, mimpinya mau apa nih? Mau sepeda motor, ya kan? Terus mau mobil, Pajero, luxury. Nah, itu. Kalau saya karena ngurus pesantren, saya mimpinya pengen punya pesantren lagi gitu ya. Doakan ya, teman-teman ya. Insya Allah pasti capai lah gitu kan. Iya. Nah, jadi itu mimpi dulu utama. Jadi kalau belum punya mimpinya belum jelas gitu, nah itu bikin jelas dulu, teman ya, baru gitu. Nah itu baru kita mulai jalan. Ya walaupun mimpinya yang dari PTBS itu udah cukup ya, cukup kuat. Tapi benar-benar itu mimpi yang kita harus capai gitu. Tidak boleh tidak capai. Nah ya, jadi kalau kayak gitu kita kekeh gitu, nah itu kita nggak gampang menyerah. Itu yang kedua. Yang pertama mimpi ya. Yang kedua itu undang. Nah, tadi Pak Imam sudah katakan undang orang ke pertemuan ini. Saya aja ngundang ini ada untuk acara ini nih ada 400 lebih saya undang. Ya, mau datang berapa terserah lah gitu. Ya pasti ada yang datang gitu kan. Nah, selamat ya buat Anda yang hari ini datang diundang oleh para pengundang Anda. Anda berterima kasih banget ya. Berarti yang mengundang Anda itu niatnya baik, bukan mau menjerumuskan Anda jadi susah, tidak. Ya, mau merubah nasib Anda gitu ya. Keluar dari utang, ya, terus ya, bebas riba, wujud cita-cita, impian. Nah, itu. Nah, begitupun kita undang lagi berikutnya. Itu. Jadi kan bikin ramai acara ini. Kita berterima kasih sama Pak Sandi sama Pak Asep ya yang sudah menyediakan fasilitas ya begini canggih gitu kan. Nah, kita tinggal ngundang aja. Undang yang presentasi Pak Imam, yang presentasi Pak Dedi, Pak Sandi. Nanti orangnya join, ya bonusnya masuk di rekening Anda, kan enak banget. Ya kan? Alhamdulillah kan. Nah, terima kasih. Nah itu. Terus yang ketiga itu D ya, MUD. D-nya itu harus pakai dana. Ya, dana kita buat daftar. Jangan wah ini bagus tapi mikir-mikir gitu kan, tadi udah digambarkan begitu jelas lagi oleh Pak Imam, luar biasa ya Pak Imam, dengan modal 2,1 juta bisa balik modalnya
1.670.000.000. Lah bisnis apa gitu? Ya eco racing lah, nggak ada lagi yang lainnya kan. Jadi kalau mau cari di luar itu nggak ada. Nah itu ya. Jadi itu potensi yang besar sekali. Jadi sebetulnya kalau lihat potensi yang kayak gitu, kita nggak ada alasan untuk tidak ada modal. Ya ada orang yang jual kambing segala macam, ada yang jual mas kawinnya macam-macam, ada yang minjam, cuma 2 juta kok. Ya, nah itu gampang sekali. Nah langsung jalankan itu langsung hasil. Nah ya MUD sekarang A-nya itu aktif. Kita pasif gitu ya, udah daftar nunggu nanti mobil luxurinya datang. Aktif. Terus nanti ada yang beralasan, Pak, tapi sponsor saya nggak aktif. Loh, ini bisnis bukan bisnis sponsor kita, tapi bisnis kita sendiri. Jadi jangan salahkan upline, jangan salahkan yang sponsori kita. Kitanya gitu. Yang penting kita. Ya nggak ada urusan dengan sponsor kita. Sponsor saya juga nggak aktif gitu, tapi saya aktif. Ya, dia nggak aktif, saya tanya, saya belajar, langsung hubungi Pak Sandi, kadang ke Pak Asep, kadang tembus ke Pak Randu. Ya, nah, kayak gitu, kitanya aktif. Uber, apa yang kita perlu di sini semua mau berbagi buat bantu kita. Asal kitanya aktif. Ya, ini udah di Uber gitu, banyak kayak gitu ya, pengen dibantu, yang mau dibantunya kabur, hilang terus. Gitu. Jadi nggak jadi capai cita-citanya. Jadi sulitnya itu di situ sebetulnya. Tidak menunjukkan aktif gitu. Aktif mengundang, aktif presentasi, ya kan? Aktif pakai produk. Ini kan PCA doang tadi kan? Pakai cerita, ajak, udah gitu. Nah, aktif. Nah, yang terakhir H, MUDAH. H-nya itu home sharing. Nah, jadi alhamdulillah ada seminar online kayak gini, tapi nggak cukup. Harus ada personal touch-nya gitu ya. Jadi kita ketemu dengan mitra-mitra kita. Kita nggak bisa jalan sendiri terus sukses. Harus pakai tim. Tadi ngajak 2, terus bantu 2 itu juga dapat 2. Itu kan tim. Nah, yang berdua itu kumpul dulu. Nah, saya di tim saya kumpul 2 kali sepekan itu. Nah, kita bimbing, gitu. Benar-benar dimotivasi. Nah, jadi online ini ya perlu. Nah, itu kita gunakan home sharing itu, sehingga ada kontak langsung gitu ya. Itu beda pertemuan online dengan offline gitu, kopi darat gitu, itu beda, jauh-jauh sangat beda. Nah, kalau 5 ini sudah lakukan, ya itu insya Allah ya ada yang cuman nggak sampai tadi berapa 12 bulan, ada yang lebih cepat dari itu banyak. Nah, jadi saya rasa itu aja. Maaf bergabung gitu kan, ayo lanjut ya, gerak cepat. Terus yang belum gabung juga gerak cepat gabung gitu ya, jangan nunggu lagi, nunda lagi. Nah, karena itu tadi keputusan hari ini itu menentukan masa depan. Nah, kenapa kita jadi hari ini kayak nasib kita kayak gini? Ini akibat keputusan kita di masa lalu. Itu yang kita pilih ya kan. Nah, hari ini ya begini kita jadinya. Ya mudah-mudahan luar biasa ya. Salam sinergi. Go berkah. Nuri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan luar biasa Pak Fatur Rahman, ya, walaupun sudah tua tapi memiliki semangat yang sangat luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bapak Fatur Rahman ya telah memberikan trik dan cara untuk motivasi untuk kita semua harus tetap semangat, ikhtiar, action ya Pak Watim dan intinya. Dan saya ucapkan semoga sehat selalu Pak Fatur Rahman. Amin. Gitu juga Kang Didi, yang lain juga. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan untuk berikutnya ada orang yang mungkin dikatakan tua, ya tapi memiliki semangat yang luar biasa, yaitu Bapak Watim yang telah hadir di ruang Zoom meeting ini. Dan insya Allah beliau akan memberikan testimoni menjalankan usaha ini dan proses-proses yang beliau hadapi. Mungkin beliau akan bercerita dan mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi positif untuk kita semua sehingga kita lebih semangat lagi menjalankan PTBS ini. Dan untuk Bapak Watim sudah bersedia, cek.
Ya, suaranya belum. Ya. Pak Watim diklik dulu unmute-nya. Nah, iya. Udah Pak Watim ya? Cek. Pak Watim ini memang usianya sudah lumayan, tapi daya semangatnya sangat luar biasa. Oh, sudah tuh. Oke, Baik. Pak Sakti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang ini Pak Sandi lagi saja acara di Depok biasa. Alhamdulillah. Oh iya Pak Watim, boleh di-share tentang tips dan trik di bisnis ini, mungkin Pak Watim sedikit cerita saja. Ya, jadi terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Saya ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Fathur Rahman, ya Pak Ustadz, tadi luar biasa. Tadi juga profil perusahaan sudah dijelaskan oleh Pak Imam juga bagus sekali. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang baru hadir malam hari ini, yang belum mengambil keputusan, segera ambil keputusan karena ini bagus sekali. Suaranya kurang jelas, Pak. Halo, Assalamualaikum. Jelas belum? Ya, coba Pak Watim, silakan. Ya, jadi terima kasih waktunya ya. Dan intinya saya di Racing itu ingin berbagi pengalaman saja apa yang sudah saya lakukan para teman-teman terutama pemula ya, karena pemula itu memang agak rawan sekali cepat putus asa ya, baru proses 1 hari orang 2 orang langsung kadang-kadang juga putus asa gitu. Dan mungkin suaranya juga agak kurang ini karena memang lagi kurang fit ini Pak Sandi. Iya, oh lagi gitu Pak kondisinya. Watim. Minum Hapspro Pak Watim. Minum Hapspro dan Bimax. Ya Pak Sandi. Jadi intinya kalau kita sudah ngambil keputusan di Racing, karena saya yakin ingin berbagi, saya sudah 20 tahun di bisnis jaringan, tapi jauh sekali dengan yang saya lakukan waktu itu kampus yang lama. Ini benar-benar bagus sekali. Karena apa? Sangat jauh, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam juga ya. Intinya kalau sudah gabung di Racing, cepat-cepat ngambil punya tujuan. Karena kalau kita tidak punya tujuan, itu akan cepat putus asa di usaha ini. Tidak kuat menghadapi rintangan-rintangan yang kita hadapi bersama. Karena nanti kalau kita sudah melakukan bisnis Racing itu akan ketemu dengan bermacam-macam tipe orang ya. Terutama orang yang gagal di dunia bisnis. Kalau orang gagal di dunia bisnis itu luar biasa. Mereka akan berusaha bagaimana membuat komunitas juga, komunitas orang gagal. Agar kita termasuk nanti bisa akan menjadi komunitas mereka. Atau menjadi orang gagal di bisnis. Makanya harus punya tujuan dulu ya. Pada saat saya gabung langsung saya action. Dalam arti apa? Karena mungkin bisnis apapun, menawarkan apapun, itu resikonya pasti kalau nggak ditolak diterima. Sudah tahu pasti resikonya 2. Jadi tidak usah takut kita untuk menghadapinya. Ya. Lakukan saja. Pasang target, kita prospek 1 hari berapa orang, kita silaturahmi 1 hari berapa orang. Pada saat sudah proses teman-teman
bagaimana untuk follow up kita ngajak orang yang lebih senior daripada kita atau mungkin yang lebih atau kita katakan upline kita atau leader kita. Kenapa? Karena memang kita pemula belum punya bukti sehingga akan kesulitan. Dengan cara kita mengajak orang, otomatis ngajak leader kita, otomatis kita bawa bukti bahwa ini orang yang mengajak saya, orang yang telah membina saya, dan mereka sudah mendapatkan hasil walaupun belum seperti yang kita harapkan. Yang jelas sudah ada perubahan. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah mempunyai gagasan seperti itu, mempunyai tujuan seperti itu, proses sudah resikonya pasti ditolak. Ya udah, kita nggak usah putus asa. Bahkan saya awal-awal saya bukan mencari orang yang menerima, tapi niat saya berangkat dari rumah ingin silaturahmi, ingin menjelaskan di sini pada teman-teman atau mungkin pada rekan-rekan kita. Tujuan saya adalah bagaimana saya mencari orang yang menolak. Ya, kenapa? Karena kalau mencari orang yang ingin closing pada kita, ingin gabung pada kita, pada saat kita tidak, orang itu tidak closing, tidak menerima usaha kita, akhirnya kita akan putus asa. Tapi kalau kita nyari orang yang menolak, alhamdulillah, ya sudah dapat hari ini, sudah dapat orang yang menolak tawaran saya, tawaran usaha kita, sehingga tidak putus asa. Jadi seperti itu intinya, kalau apa yang saya lakukan seperti itu. Tapi saya berpikir hukum rata-rata, hukum rata-rata saja. Gimana suaranya Pak Sandi? Jelas? Jelas Pak Watim. Jadi seperti itu. Saya pakai hukum rata-rata saja. Kalau hari ini kita banyak ditolak, insya Allah mendekati kesuksesan. Karena apa? Karena berarti kalau banyak yang nolak, berarti banyak yang kita promosikan. Banyak yang kita tawarkan. Kalau hari ini nggak ada yang nolak, berarti mungkin nggak proses. Itu dimungkinkan gagal. Semakin banyak menolak, insya Allah mendekati keberhasilan, insya Allah mendekati orang itu akan closing. Berarti kita hari ini telah melakukan banyak proses. Jadi intinya pakai hukum rata-rata saja kalau yang saya lakukan. Ya, walaupun pada awalnya saya itu prospek. Kalau prospek saya memang nggak langsung proses. Kadang-kadang silaturahmi dulu 1 hari, 2 hari, 3 kali, baru keempatnya kita berbicara masalah. Jadi nggak langsung proses. Tapi kadang-kadang juga kalau sudah lewat telepon, langsung saya proses. Seperti itu Pak Andi. Ya. Oke, baik Pak Watim. Terima kasih Pak Watim nih. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Pak Watim. Mudah-mudahan sehat ya Pak Watim ya. Ya mungkin begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya untuk teman-teman. Ya. Amin. Ya, terima kasih semuanya ya teman-teman. Salam energi, berkah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Watim untuk tipsnya dan sarannya, harus tetap action terus-menerus. Dan semoga sehat selalu Pak Watim. Amin. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih setia ya hingga saat ini masih ada sekitar 33 orang dan semakin malam semakin nambah pesertanya dan alhamdulillah. Dan untuk teman-teman semuanya, sesi berikutnya adalah seorang Bapak Imam Bapak Irjal dari Jakarta yang akan memberikan testimoni inspirasi ya, karena beliau ini salah satu trainer di bisnis jaringan seperti ini dan alhamdulillah beliau
hijrah di PTBS, dan dalam waktu yang nggak terlalu lama menurut saya beliau menjalankan PTBS ini dan mendapatkan beberapa reward motor dan 1 mobil cash, dan alhamdulillah insya Allah bentar lagi Pak Irjal dalam waktu yang sangat singkat mudah-mudahan tembus Pajero ya Pak Irjal. Ya Pak Irjal. Amin. Ya Pak Irjal, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Irjal. Oke Kang Deddy, terima kasih. Ya, dengar ya suaranya? Jelas. Jelas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa melakukan Zoom meeting malam ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua, baik yang baru ikut di Zoom meeting ini, yaitu yang baru mendengarkan tadi presentasi yang disampaikan sama Bapak Imam, dan begitu juga bagi teman-teman yang sudah menjadi member sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua, sehingga kita akan lebih cepat lagi dalam actionnya, ibaratnya lebih. Oh iya, teman-teman coba yang lain di mute dulu. Sudah Pak Irjal. Oke. Jadi kalau menurut saya, saya teruskan dulu. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita yang Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, saya sedikit berbagi pengalaman ketika saya menjalankan bisnis jaringan. Satu-satunya sebenarnya untuk salah satu, bukan satu-satunya ya. Salah satunya untuk kita mendapatkan hasil yang lebih cepat. Di antaranya itu kita masuk kepada bisnis jaringan. Kenapa? Karena di bisnis jaringan tentu kita sudah tidak ini teman-teman sudah tidak begitu harus mengeluarkan modal yang besar gitu kan. Nah, kalau misalnya kita coba usaha, buka perusahaan, buka franchise, ya tentunya teman-teman kita nggak bisa dengan modal yang kecil seperti tadi Pak Imam jelaskan. Pak Imam jelaskan tadi dengan modal 2,1 juta. Kalau di bisnis yang lain, bisnis apa coba? Ya kalau kita lihat kita mau jual, katakanlah jualan bakwan atau jual apa gitu kan, gorengan gitu. Ya itu nggak cukup dengan modal 2,1 juta. Nah, kalau toh modalnya bisa kita minimal, tetapi hasilnya nggak mungkin seperti yang tadi diceritakan Pak Imam. Dalam 1 tahun bisa mendapatkan 1,6 miliar. Coba bayangkan teman-teman. Itu. Nah, proses untuk masuk ke dalam bisnis jaringan seperti kita di PTBS itu juga simpel banget. Pertama, teman-teman registrasi 100.000. Kedua, teman-teman belanja awal atau fixed order 2,1. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkannya? Yang pertama, teman-teman belajar dulu. Belajarnya sambil bekerja. Yaitu apa? Knowledge kita dapatkan ketika kita ikut dalam Zoom meeting seperti ini. Ketika kita ikut meeting bersama tim yang langsung bertatap muka, yaitu meeting dengan leader. Sehingga apa? Sehingga nanti kita akan mendapatkan energi kolektif. Nah, di situ teman-teman. Nah, untuk berikutnya, teman-teman coba lakukan prospek. Pertama adalah ke orang-orang yang kita kenal, yaitu orang-orang terdekat dulu, yaitu ring 1. Ibaratnya kita baru lahir. Kita baru lahir itu ibaratnya katakan baru anak-anak ya. Tentu kita akan ngomong kepada orang-orang yang tentunya adalah mungkin keluarga kita ring 1 ya. Saudara kita, om, tante gitu kan. Kalau toh itu adalah ditolak, intinya teman-teman sudah memberitahu bahwa saya ini di Eko Racing loh. Walaupun hari ini bapak, om, saudara, tante belum masuk, tetapi jika di prospek orang nanti, ya om, tante, atau ponakan itu masuknya ke kita, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman boleh masuk ke ring 2 setelah teman-teman terbentuk skill.
Jadi gini teman-teman, knowledge kita dapatkan di meeting Zoom, di pertemuan yaitu seminar, di meeting diajak leader. Skill kita dapatkan adalah di lapangan, yaitu dengan kita melakukan prospek ke saudara, ring 1, kedua adalah ke teman-teman, ring 2, dan baru masuk ke ring 3. Ring 3 adalah orang mungkin referensi, mungkin orang yang nggak kita kenal. Biasanya kalau teman-teman sudah mulai masuk prospek kepada orang-orang ring 3, teman-teman itu sudah melalui beberapa proses. Mungkin sudah 50 sampai 60 kali prospek. Tadi Pak Watim berbicara, saya ambil bilangan besar katanya. Intinya ada perbandingan. Jadi gini teman-teman, kalau saya ibaratkan seperti kartu remi. Kartu remi itu ada berapa? Kalau nggak salah saya itu 56 ya. Di 56 itu ada 4 as. Dan ada 2 joker. 4 as, 2 joker adalah closingan kita. Ya, kalau kita boleh urut, ketika kita dibagikan kartu, kadang benar di dalam 10 atau 8 kartu itu kita langsung dapat si as. Ya, tetapi enggak, kadang-kadang teman-teman ketika kita cabut kartu itu baru keluar si as itu yaitu si as itu akan keluar adalah di cabutan ke-51. Ya. Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Coba bayangkan teman-teman, dulu di kampus lama saya prospek 70 orang, satu pun tidak closing. Saya closing di prospekan ke 71. Tapi dari 71 saya closing 21 orang ke depan. Siapa 21 orang itu? 21 orang itu adalah orang-orang yang sudah pernah diprospek sama orang sebelumnya. Nah, ingat, jika teman-teman sudah prospek orang, bagi teman-teman yang sudah jadi member sekarang atau yang belum jadi member, jangan pernah orang itu ditinggal. Prospeklah semampunya, tetapi bina hubungan terus. Karena siklus prospek itu tidak hanya pertama datang, saya langsung closing, tidak. Karena ada proses, mulai dari prospek kita ketemu, kita fight vending dulu, kita ciptakan kebutuhan di dia. Kita lihat dulu kondisinya, kita ngobrol banyak. Setelah itu menimbulkan kebutuhan. Setelah menimbulkan kebutuhan, baru kita presentasi. Kalau kita udah presentasi, berarti kita udah tahu kebutuhannya dan mungkin dia butuh apa dari produk kita. Di situ baru kita berbicara bisnis. Insya Allah kalau teman-teman bisa melakukan itu, closing pasti teman-teman akan dapatkan. Itu teman-teman. Nah, jadi dengan saya menjalani bisnis di EcoRacing ini, saya yakin ya, dari awal pun 2018 saya pengen gabung sebenarnya teman-teman. Saya ketemu, saya cari waktu itu saya di Google juga cari, tapi ternyata orangnya nggak datang ke saya. Saya juga nggak ada masalah. Saya terus mencari siapa leader yang pantas. Alhamdulillah 2019 akhir atau 2020 awal Pak Sandi ketemu saya, yaitu di melewat penghubungan dari Pak Taufik dari Bekasi. Ya, saya ketemu Pak Sandi, saya coba cerita dengan Pak Sandi, saya gali kemampuan perusahaan juga, saya datang ke Bandung. Nah, baru dari situ saya mulai jalanin. Dilalanya teman-teman, ketika saya berjalan 4 bulan, 2020 bulan April sudah terjadi pandemi, gitu kan. Akhirnya karena itu waktu itu kita belum tahu, akhirnya apa? Stop semua, lumayan 10 sampai 11 bulan. Ya, saya juga serius fokus itu sebenarnya baru Januari kemarin. Karena saya juga masih ada di perusahaan yang lama sebelumnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita semua, saya minta doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan tahun ini saya tembus luxury dan teman-teman juga pada tembus semuanya reward dari PTBS ya. Mudah-mudahan leader kita Pak Sandi sebentar lagi gitu kan mendapatkan reward berikutnya, yaitu kalau Pak Sandi tentu luxury ya, dan mungkin Pak Jero berikutnya juga gitu kan. Dan begitu juga teman-teman yang lain, ada Kang Dedi di sini, ada Pak Imam, ada Pak Watim, ada Pak Rahman dan semuanya termasuk Pak Fatur Rahman ya. Intinya teman-teman, kita semua yang sudah dikatakan leader sebenarnya kita partner aja di sini. Kita semua yang sudah dikatakan leader di sini karena kita serius saja. Ya, kita fokus melakukan bisnis ini.
Seperti tadi Pak Fatur Rahman sudah mengejakan undang gitu kan. Nah, teman-teman, ya kita melakukan itu, kita serius, kita lakukan, kita fokus. Fokus bukan berarti teman-teman harus tinggalkan pekerjaan sekarang. Karena teman-teman hidup sekarang itu masih dari pekerjaan sekarang, dari hasil dari tempat teman-teman bekerja atau perusahaan sekarang. Coba lakukan part-time, tapi part-time yang serius dan fokus. Maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya insya Allah juga akan mendapat seperti kita, Pak Sandi, Pak Asep, ya Pak Tantan, dan Pak Randu. Insya Allah ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi segera putuskan bahwa teman-teman ambil paket sesuai dengan kemampuan, dan insya Allah ini tidak ada ruginya. Ya kan kita bilang ini bisnis waralaba tanpa risiko rugi. Ya buktikan saja teman-teman, masuk buktikan, insya Allah teman-teman tidak akan rugi, saya jamin gitu. Oke, sekian dari saya Pak Sandi, Kang Dedi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irjal atas pencerahannya dan ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda dengan berbagai macam rezeki. Ya, amin, amin, Kang Dedi. Iya, terima kasih Pak Irjal. Untuk berikutnya teman-teman semuanya ya sudah mendekati 21.30 ya, beberapa menit lagi setengah 10 yang waktu jam sudah menunjukkan udah malam. Nah, langsung aja kita ke Pak Sandi yang sebagai leader 002 kita di sinilah di ruang Zoom meeting ini, dan insya Allah beliau akan memberikan lebih jelas lagi cara menjalankan PTBS ini. Dan alhamdulillah sebelumnya beliau seorang mantan karyawan yang telah resign ya, dan alhamdulillah menjalankan bisnis ini real 100% secara online. Ya mungkin sistemnya pakai Zoom meeting seperti ini, pakai website, pakai Facebook dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan beberapa mobil, yaitu sekitar 4 mobilio dan 1 Pajero dan beberapa motor. Dan mungkin lebih jelasnya nanti kita langsung aja sharing-sharing ke Pak Sandi. Cek Pak Sandi sudah bersedia? Sudah Bang, siap. Ya, terima kasih Pak Sandi, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Bang Dedi ya. Suara saya masuk ya Bang? Jelas Om. Oke. Terima kasih ya, perkenalkan. Saya Sandi Bastiantoro. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman ya, jadi kita langsung aja tentang bisnis ya. Judulnya ini di seminar ini rahasia bagaimana kita bebas dari hutang dan riba dengan bisnis syariah. Karena memang di bisnis ini ya teman-teman sudah terbukti ya, karena reward yang didapatkan dari semua mitra itu sudah lebih dari 5.000. 5.000 itu reward mobilnya. Nah, kalau untuk reward motor mungkin sudah lebih dari 10.000 mungkin untuk data sampai saat ini. Nah, kenapa di bisnis ini memang membantu masyarakat untuk terhindar dari yang namanya hutang dan riba. Karena pada dasarnya masyarakat umumnya ya, dan saya pun merasakan ketika saya masih bekerja di suatu perusahaan ya. Nah, pasti awalnya itu prinsip dari karyawan biasanya tuh yang penting ada dulu gimana nanti. Jadi bukan dibalik ya. Gimana caranya untuk ada gitu. Jadi prinsip yang seperti itu ya. Jadi kita harus memaksakan dulu. Kalau prinsip yang harus memaksakan, kita ingin punya kendaraan motor, kita ingin punya
yang namanya mobil atau punya pingin rumah. Tapi berhubungan dengan hutang dan riba, yaitu ujung-ujungnya biasanya akan apa ya? Akan kurang maksimal dalam kehidupan. Karena saya juga pada saat saya bekerja, saya sudah punya motor, punya mobil, dan punya rumah. Tapi semuanya nyicil. Dan alhamdulillah di penghujung saya ingin resign, semuanya hilang. Semuanya saya harus jual karena harus menutupi akibat dari apa yang sudah saya lakukan, yaitu berhubungan dengan hutang dan riba. Jadi prinsip yang seperti itu ya. Jadi kita harus adain dulu bayarnya gimana nanti. Nah, itu kalau bisa jangan dipakai. Yang kita harus pikirkan nanti gimana gitu. Nanti gimana dalam arti bisnis ini ya, yang kita tahu tadi sudah diceritakan dengan Pak Imam, leader yang sangat luar biasa, potensinya itu 1,67 M dengan modal 2,1. 2,1 juta, potensinya itu 1,67 M. Dengan cara duplikasi 2, ajak 2, bantu 2, artinya terduplikasi 2, itu insya Allah dalam 1 tahun bisa menghasilkan 1,67 M. Nah, kita harus terbuka. Terbuka dalam arti, kalau pikiran kita terbuka dengan potensi yang 1,67 M dengan modal 2,1 juta, seharusnya kita bisa memaksimalkan itu. Karena kalau kita bandingkan ya, mohon maaf, bukan saya membandingkan profesi, kalau kita membandingkan dengan kita bekerja mengandalkan gaji, kalau kita hanya mengandalkan gaji, kalau kita patok saja rata-rata 5 juta per bulan. 5 juta per bulan kita kali 12. Itu 60 juta. 60 juta kalau kita belikan suatu mungkin impian kita seperti mobil ya. Mungkin bisa kita beli 60 juta tapi kita nggak makan, kita nggak bisa untuk membiayai hidup sebulan itu untuk keluarga kita. Jadi 5 juta itu per bulan harus betul-betul ditabung. Nah, oleh sebab itu PTBS ini hadir sebagai solusi bagi teman-teman yang mungkin boleh karyawan, boleh bisnis yang lain juga. Nah, itu bisa berkolaborasi dengan PTBS ini. Karena PTBS ini tidak perlu fokus full ya. Full fokus di bisnis ini, boleh memanfaatkan waktu yang ada sambil berbisnis dengan yang lain. Yang penting teman-teman mempromosikan kepada relasi. Karena ibu rumah tangga yang ngurus anak, ada mitra saya ya di Aceh, dia anaknya 5, itu berhasil dapat motor dan mobil. Nah, dalam arti potensi yang sudah di depan mata ini ya teman-teman, 1,67 M ini, itu sudah seperti ininya ya, kalau di seperti motornya dalam arti kita mau menuju 1,67 M ini sudah ada kendaraannya. Percepatannya itu di bisnis ini. Untuk mencapai 1,67 M dengan bisnis PTBS, insya Allah bisa lebih cepat dibandingkan dengan kita mengandalkan penghasilan yang mungkin sudah terpatok. Sudah terpatok tadi, contohnya, kalau teman-teman mungkin yang jadi karyawan dengan gaji yang 5 juta, itu untuk menuju 1,67 M, itu sangat jauh untuk menabungnya. Nah, seperti itu. Nah, pengalaman saya, dari awal sampai sekarang, yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Irzal, pasti banyak yang nolak. Dan pasti banyak yang nerima. Itu pilihannya. Seperti yang tadi Pak Watim, pilihannya hanya 2, ditolak dan terima. Nah, mau banyak ditolak, nanti kondisinya seperti apa, mau banyak diterima, kondisinya seperti apa. Nah, dalam arti teman-teman nanti harus berintrospeksi ya, ketika sudah menawarkan ke yang lain atau ke relasi. Nah, ketika itu ditolak, teman-teman introspeksi. Kenapa ini ditolak oleh dia? Bisa jadi profilnya mungkin tidak masuk atau cara penyampaian kita yang mungkin tidak masuk ke logika mereka. Nah, intinya teman-teman, list gampangnya ya, yang dulu saya lakukan pertama kali
di HP ya, di HP, di handphone, pasti teman-teman punya yang namanya kontak ya. Kontak. Di kontak handphone ini pasti lebih dari 10 atau lebih dari 100 mungkin. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman mempromosikan produk PTBS ataupun bisnisnya. Jadi teman-teman bisa menawarkannya sesuai dengan profil mereka. Kalau misalnya dia petani, ya tawarkannya produk eco farming-nya. Sebagai contoh kemarin yang dari Pekanbaru itu ada yang closing 3 miliar. 3 miliar. Beliau menawarkan kepada seseorang yang punya perusahaan perkebunan sawit. Yang ditawarkan produknya. Dicoba oleh mereka, oleh perusahaan masuk dan memberikan keuntungan secara luar biasa ya, baik itu dari hasil kualitas panennya, baik itu dari segi penghematan operasional di perusahaan tersebut, maka produk itu dipakai. Ketika itu sudah dipakai, otomatis perusahaan itu membeli atau join. Langsung kemarin mereka itu joinnya itu yang regional ya. Jadi mereka belanja langsung 3 miliar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman yang paling mudah tadi relasi dibedah dulu relasi. Yang tadi sudah dikatakan minimalnya ajak 2 per bulan. Kalau saya targetnya jangan ajak 2 per bulan. Kita di sini ada meeting mingguan, ada seminar mingguan. Kalau bisa ajaknya 2 per minggu. 2 per minggu. Dalam arti kalau teman-teman target closingnya 2, jangan undangnya 2. Tapi kalau target closingnya 2, undangnya 20, lebih dari 20 lah. Biar apa? Karena presentasi closing, teman-teman ngundang 20, pasti ada yang nolak. Nah, pasti ada yang menerima undangannya. Nah, oleh sebab itu, yang diperbanyak itu ikhtiarnya, dalam arti prospeknya, menawarkan ke 20 orang, nanti yang ikut misalnya cuma 5 orang, yang closingnya hanya 2 orang. Nanti akan ada pengerucutan. Nah, yang penting yang diperbesar di ujungnya. Di ujung di mana teman-teman menawarkan itu. Dalam arti kontaknya. Nah, jadi kontak relasinya bisa dibedah. Nanti kalau teman-teman sudah closing, nah mitra teman-teman bedah lagi kontak dan relasi mereka. Dan bantu agar mereka bisa, mitra-mitra teman-teman tuh bisa menduplikasikan, ngajak ke seminar Zoom seperti ini, atau berkomunikasi dengan leader-leadernya. Nah, agar apa? Agar mereka bisa mendapatkan knowledge-nya, mendapatkan keuntungan untuk join di bisnis ini. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih maksimal dan mudah-mudahan semua yang hadir dalam seminar Zoom ini bisa mendapatkan semua reward-reward yang ada di PTBS. Insya Allah. Amin. Sekian dari saya, Bang Deddy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi, go berkah, no riba. Ya, terima kasih Pak Sandi atas pencerahannya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengikuti jejak Pak Sandi ya. Amin, Dan, amin. Sekarang sudah waktu berjalan demi detik demi detik, dan menit demi menit, dan kita sudah beberapa jam, mungkin 2 jam ya kita di ruang Zoom meeting ini, dan berbagai macam kegiatan di ruang Zoom meeting ini. Ada yang bisa sambil tiduran ataupun rebahan, bisa paham sistem bisnis ini dan bisa menggali ilmu dari berbagai macam leader tadi ya. Dan itulah hebatnya bisnis PTBS ini, bisa dikerjakan secara offline dan online. Nah itu. Nah untuk sesi selanjutnya ya, mungkin waktu kita sudah cukup malam ya, untuk lebih lanjutnya dan lebih persingkat waktu, langsung aja kita doa ke Pak Rahman ya. Pak Rahman udah ada di ruang Zoom meeting. Cek.
Cek Pak Rahman. Pak Rahman Abdurrahman. Iya, nggak ada di ruang Zoom meeting. Kita ke Pak Irjal aja ya. Pak Irjal, boleh pimpin doa Pak Irjal? Iya. Cek Pak Irjal sebagai penutup dan untuk doanya ke Pak Irjal. Ya. Oh ya, oke. Ya. Teman-teman, ya mudah-mudahan dengan meeting Zoom malam ini Allah berikan dan limpahkan keberkahan kepada kita semua. Yang tadinya belum bergabung, mudah-mudahan Allah buka pintu hatinya untuk kita bergabung di sini. Intinya niatkan kita hijrah, ya. Seperti saya juga meniatkan saya hijrah. Dulu saya adalah di lembaga keuangan yang sedikit menurut saya kurang, dan insya Allah mudah-mudahan ini salah satu jalan yang lurus. Intinya kita mendapatkan sesuatu yang halal gitu kan. Amin. Yang kedua, bagi teman-teman yang sudah lama berjalan dan selalu mengikuti meeting ini, mudah-mudahan Allah permudah dan dia mendapatkan energi kolektif dari kita sering bertemu baik secara langsung maupun secara Zoom meeting. Gitu ya. Ya, untuk menutup acara ini, Zoom ini, marilah kita baca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Silakan teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Dedi, Pak Irza, Pak Sandi. Sama-sama Pak Ustadz. Amin, sama-sama Pak Ustadz. Pak Sandi, ada yang mau dibahas nggak Pak Sandi? Kang Dedi mana? Kang Dedi hilang? Apa? Baterainya habis kayaknya. Oh, baterainya Mungkin habis. kita nanti di WA aja Pak, karena biar di WA aja. Biar nggak terlalu besar memorinya nanti. Iya. Oke, siap Pak Sandi. Oke, nanti kita live ya. Nggak sabar. Amin insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Amin. Ya, Amin. Ya, Azam mana Azam? Nggak kelihatan Azam ah. Ada berdua tadi Zoom. Ada masih Dio ya. Dio. Ada tadi berdua HP saya dia masuk. Oh, berdua sama ibu tadi. Oh. Dan Oke. Oke, paling seperti itu ya, Pak Irjal. Kita tutup. Siap. Karena biar memorinya nanti untuk ke YouTube-nya. Oke. Nanti kalau ini kita WA aja, lanjut di WA. Siap Pak Sandi. Oke Pak Sandi, yuk. Kasih semuanya ya, semoga sukses. Udah ada lagi, maaf ke toilet. Oke Azam, nanti aja Azam ya Azam. Nanti aja Azam. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.